Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat bertemu kembali di ibadah online AKPP Sukamaju. Minggu tanggal 14 November 2021. Sudah siap adik-adik semua? Sudah disiapkan buku ND-nya, Alkitabnya? Oke, ayo kita sama-sama bernyanyi Lonceng Gereja dari buku ND Sekolah Minggu nomor 72. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita saat teduh terlebih dahulu. Sama-sama kita bernyanyi satu lipat tangan. Engkau masih menuntun kami hingga kami dapat ya Bapa beribadah secara online. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami memohon ya Bapa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang datang dalam hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan Yesus dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah firman Tuhan ya Bapa yang kami dengar pada hari ini menjadi buah dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat 6 hari Engkau telah melindungi kami, memberkati kami ya Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan, kami akan bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan Yesus, yang kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama-Mu ya Bapa. Amin. Adik-adik, pasti pagi hari telah melihat matahari bersinar, burung-burung berkicau. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita angkat pujian kita. Selamat pagi Tuhan. Hukum Taurat bagi kita minggu ini terambil dari Tita pertama. Kita sama-sama menyebutkannya ya Dek ya. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Adik-adik, tema kita untuk minggu ini, Aku anak pandai dan bijaksana. Nah, kita kan tahu deh ya, bahwa pandai dan bijaksana itu berasal dari Tuhan kita. Karena itu Allah itu adalah sangat baik bagi kita. Mari adik-adik kita angkat pujian kita nyanyi Allah itu baik.
Epistel untuk kita minggu ini terambil dari Daniel 12 ayat 1 sampai 9. Kakak ulangi lagi ya Dek ya. Daniel 12 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersaut-sautan ya Dek. Kakak mulai dari ayat yang pertama. Sudah siap? Oke. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang di sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan untuk kita minggu ini. Adik-adik pasti di sekolah pernah mendengarkan istilah rajin pangkal pandai. Nah, adik-adik juga pasti tahu bahwa binatang yang paling kecil seperti semut adalah makhluk yang paling rajin. Oleh karena itu, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi si semut yang kecil. Warta sekolah minggu untuk kita minggu ini, yang pertama, adik-adik masih tetap ibadah online ya Dek ya.
Yang kedua, jangan lupa untuk hari ini tetap masih ada latihan. Ya Dek ya, latihannya dimulai dari pukul 2 siang. Demikian warta sekolah minggu untuk kita minggu ini. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama dari buku ND nomor 172, Tangaku Nametmet. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu, di mana pada minggu ini kami mau mendengarkan firman-Mu, di mana kami anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang kami cintai. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada anak-anak kami, berikan kecerdasan ya Tuhan, supaya mereka nanti bisa menjadi anak-anak yang berguna di hadapan kami, terlebih di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah anak kami, anak sekolah minggu, supaya firman-Mu bisa didengarkan mereka dan bisa ya Tuhan menjadi modal di kehidupan mereka ke depan. Terima kasih ya Tuhan, hapuskan dosa dan kesalahan kami. Terima kasih, kami layak. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kejadian 41 mulai dari ayat 46 sampai dengan ayat 57. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkannya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh kota Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiba-tiba kota itu disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Putifera, imam di On.
Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datang orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara anak sekolah minggu yang kami kasihi, yang Tuhan kasihi, shalom untuk kita semua. Dalam nats kita ini bisa kita gambarkan ataupun tema dalam nats kita ini yaitu hidup dengan jujur. Anak-anak kami sekolah minggu yang kami kasihi, khotbah untuk kita yang kita sudah baca yaitu tentang Yusuf, yaitu pernah menjadi pemimpin di daerah itu ataupun sebagai gubernur di kota Mesir. Jika kita melihat kisah kehidupan pada Yusuf berada di Kanaan bersama dengan ibu-ibunya ataupun saudara-saudaranya, pada suatu hari Yusuf mengetahui bahwa saudara-saudaranya akan berbuat jahat kepadanya dan mengadukan kepada bapaknya. Di sini bisa kita lihat seolah-olah ada terkecualian kepada si Yusuf di keluarganya itu, dikucilkan keluarganya itu, tetap merasa benci keluarga kepada Yusuf. Kalau kita lihat pada nats kita ini, bahwa hal ini jugalah yang membuat saudara-saudara tidak suka kepada Yusuf, sehingga pada waktu itu akhirnya mereka menjualnya ke tanah Mesir. Dijuallah si Yusuf ke tanah Mesir waktu itu. Dan sesudah itu kita tahu bahwa Yusuf adalah anak yang jujur waktu itu. Yusuf anak yang jujur dan takut akan Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa menyertainya. Sekalipun ia pernah di penjara, Tuhan tetap bersama dengan dia. Itulah pergumulan Yusuf, pergumulan hidupnya yang kita bisa lihat pada nats kita ini. Untuk anak-anak kami sekolah minggu, jika anak sekolah minggu yang mau dikatakan di sini sudah siap mengikut Tuhan, bagaimanakah kita untuk siap mengikut Tuhan? Mengikut Tuhan tidak bisa setengah-setengah. Mengikut Tuhan tidak bisa anak untuk sementara. Sebab itu janganlah mau cuman yang enak-enaknya aja waktu mengikut Tuhan. Kalau enak makanan ya berdoa. Kalau enggak enak makanan tidak berdoa. Jadi di sini kita bisa lihat mengikut Tuhan itu tidak bisa setengah-setengah. Mengikut Tuhan itu tidak bisa untuk cuman enak-enaknya saja. Siap mengikut Tuhan berarti siap mengikut segalanya. Itulah kalau kita sudah terpanggil jadi orang Kristen. Itulah kita sudah terpanggil jadi pengikut Tuhan. Karena orang tua kita sudah Kristen, kita juga Kristen, anak-anak sekolah minggu. Tentu sekali orang tua kita sudah mengajari kita, memberikan kita nasihat
yang paling pertama takut akan Tuhan. Berarti kita harus menghargai Tuhan, kita harus mengikut Tuhan. Jangan cuman yang enak-enak aja mengikut Tuhan. Sesudah itu, anak-anak sekolah minggu yang kami cintai, melalui cerita Yusuf ini diperlihatkan juga bahwa harus hidup jujur dan tidak berbohong. Ya, karena Yusuf di sini adalah orang jujur. Dia tidak mau berbohong. Kalau anak sekolah minggu tahu, dalam kitab ke-9 dibilang, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Itu dibilang di kitab yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Dalam bahasa Batak dibilang, unak ko olo maka tidakon tanah fututu maralohon dengan jol. Itu. Disitulah si Yusuf di sini hidup jujur dan tidak dia mau berbohong. Terlebihnya ia kepada Tuhan tidak mau berbohong. Anak-anak kami sekolah minggu yang kami kasihi, pada dasarnya janji Tuhan adalah kekal dan tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita berpikir tidak mungkin, tetapi sama Tuhan bisa mungkin. Kadang-kadang kita berpikir ini akan buruk kehidupan kita, tetapi sama Tuhan lain. Itulah pergumulan yang dihadapi oleh si Yusuf di khotbah kita ini. Tuhan memiliki waktu yang tetap janjinya untuk kita. Yusuf pernah bermimpi sejak ia masih muda, tetapi nyata setelah ia dewasa, adakah Yusuf mengetahui tentang mimpinya? Dia juga tidak tahu bahwa ia akan orang yang terkemuka di Mesir. Dia tidak tahu. Dia memang pernah bermimpi, tetapi dia tidak tahu apa yang ditujukan mimpinya itu terhadap Yusuf. Dia tidak tahu. Tetapi Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada Yusuf. Dia juga tahu bahwa ia akan orang yang terkemuka di kota Mesir. Tidak seorang pun yang tahu, tetapi Tuhan menganggap janjinya kepadanya. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Yusuf. Hanya satu yang dilakukan Yusuf, yakni hidup jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itulah kelebihan Yusuf di khotbah kita ini. Sebagai pertanyaan dan PR kita, terlebihnya PR anak sekolah minggu, bagaimana harus hidup dengan jujur. Bagaimana kita harus hidup dengan jujur? Inilah PR kita, PR anak-anak kami sekolah minggu. Yang pertama bisa dikatakan di sini, harus ada kesadaran dalam diri kita sendiri. Harus ada kesadaran dalam diri kita sendiri bahwa Tuhan adalah Tuhan semesta alam dan segala isi. Yang kedua, bagaimana tekad yang bulat membuat kita mampu mengalami setiap rintangan yang ada ucapan syukur ataupun cobaan untuk kita. Jangan nanti ada sedikit-sedikit masalah langsung cemberut, bahasa Batak mandele dibilangnya. Nah, di sini itu kalau pengikut Tuhan itu tidak boleh seperti itu. Yang ketiga dikatakan di sini, penyerahan diri kepada Tuhan apapun yang kita lakukan. Bagaimana kita tetap menyerahkan diri kepada Tuhan apapun yang kita lakukan. Yang dikatakan Amang di sini, bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Ya, tentu sudah dibilang tadi, kalau mau makan berdoa, kalau mau tidur berdoa, kalau mau pergi ke sekolah berdoa, kalau keluar dari rumah harus berdoa. Itulah yang dikatakan di sini. Yang ketiga, penyertaan diri kepada Tuhan apapun yang kita lakukan. Tetap pertama kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang keempat dikatakan di sini, selanjutnya adalah pengharapan orang Kristen.
bagaimana pengharapan kita sebagai orang Kristen, bagaimana pengharapan anak-anak sekolah minggu. Pengharapan ini belum ada kita lihat, belum ada kita sudah lihat di depan mata kita. Tapi kita mengharap, berikan kita kesehatan, berikan kepintaran untuk kita. Itulah pengharapan kita. Itulah melalui doa-doa yang kita buat kepada Tuhan. Itulah bagaimana pengharapan yang belum kita tahu, belum kita lihat dari Tuhan kita. Itulah yang bisa kita lihat di dalam tubuh warta kita ini, pengharapan kita kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang kami kasihi, sebab pujian dari Tuhan itu adalah berkat. Pujian dari Tuhan itu adalah berkat. Kalau Tuhan sudah memuji kita, dipuji kita, itu adalah berkat. Tetapi pujian dari orang itu adalah sementara. Itu kesuksesan juga kepemimpinan Yusuf bisa kita lihat di sini. Kesuksesan kepemimpinan Yusuf, dia hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Yang kita pertama harus takut kepada Tuhan, baru kita bisa sukses. Kalau kita tidak takut kepada Tuhan, bagaimana kita bisa takut kepada orang ataupun kepada orang tua kita? Tuhan aja kita takuti. Tentu sekali bagaimana kita harus takut kepada Tuhan, dan juga kita harus takut kepada orang tua kita, sesama kita, kawan-kawan kita, anak sekolah minggu. Ya bukan karena kita takutnya bukan, tetapi kita harus takut dan harus kita menghargai mereka. Saudara-saudara anak sekolah minggu yang kami kasihi, bagaimana hidup kita ini tetap kita serahkan kepada Tuhan, supaya hidup kita ini bisa berguna di hadapan Tuhan, karena Dia yang mempunyai hidup kita ini. Itu bagaimana kita tetap berdoa kepada Tuhan, yang dikatakan oleh Yusuf di sini. Dia tetap berdoa, dia tidak pernah berbohong kepada Tuhan, dia tidak pernah berbohong sesama manusia, kawan-kawannya. Dia tidak berbohong kepada orang tuanya, biarpun dia dikucilkan di dalam keluarga. Nah, sesudah itu anak sekolah minggu yang kami kasihi, kita berdoa kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita gumuli dalam hidup kita tetap berdoa, bahwa doa itulah perantaran kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian daripada itu, anak sekolah minggu yang kami kasihi, kita tetap sehat, di mana COVID-19 sudah masih ada di sekitar kita. Tetap dianjurkan bahwa kita tetap waspada, bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Bagaimana kita waspada? Ya, tetap pakai masker, mencuci tangan kalau makan, tetap berdoa kita kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Itu yang bisa Abang sampaikan dalam khotbah kita ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di mana Yusuf sudah memberikan yang terbaik sebagai contoh untuk kami, sebagai contoh untuk anak-anak-Mu sekolah minggu ya Tuhan. Dia tetap berpatokan kepada Engkau ya Tuhan, dia tetap melakukan yang terbaik. Dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah mengucapkan si dusta ya Tuhan di perjalanan hidupnya. Karena itu ya Tuhan, Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada Yusuf. Itu yang kami minta kepada-Mu ya Tuhan, supaya kami anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberikan kami kesehatan, berikan kami umur panjang ya Tuhan, berikan kepintaran kepada kami ya Tuhan. Kami masih sekolah TK, yang belum sekolah, begitu juga yang sudah sekolah ya Tuhan, SD ataupun bagian yang kami SMP. Karena Tuhan memberikan kami kesehatan, kepintaran ya Tuhan, seperti Yusuf yang Tuhan kasih, supaya kami dapat ya Tuhan menjadi orang-orang yang baik, terbaik
di keluarga kami, begitu juga di sekitar masyarakat ya Tuhan. Terlebihnya untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu bisa menjadi pelita di kehidupan kami, supaya bisa berurat, berakar dan berbuah di kehidupan kami ya Tuhan, terlebihnya di kehidupan anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan perjalanan hidup sekolah minggu ya Tuhan, anak-anak yang Tuhan kasihi, supaya kami dapat bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, masih banyak yang kami minta kepadamu, karena Tuhan tahu apa yang ingin perlu di kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan memberikan itu kepada kami. Terlebih hapuskan Tuhan dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, anak yang pandai dan bijaksana pasti berjalan di jalan Tuhan. Mari adik-adik, kita angkat pujian kita, berjalan bersama Tuhan. Kita tutup kebaktian kita pertama berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.